Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. Shalom, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Sungguh luar biasa kalau hari ini kita boleh hidup. Puji Tuhan saudara, kalau pagi ini kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Dengan nafas yang Tuhan izinkan. Masih boleh ada di tempat rumah Tuhan. Ini semua karena anugerah-Nya. Dan sekali lagi selamat datang ke ICCC, mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan buat setiap kehadiran saudara-saudara di tempat ini. Karena pasti ada rencana Tuhan yang baik buat hidup saudara. Kalau saudara ada di rumah Tuhan dan boleh mendengar firman Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan saudara. Amin saudara. Saudara siap untuk menerima firman Tuhan? Selamat datang kepada beberapa orang dari Sacramento. Ya, saya lihat ada Ibu Fanny, ada Ibu Ruth, Pak Andreas, dan juga beberapa keluarga di sini ya. Selamat datang buat mereka dan juga dari Indonesia juga ada yang datang loh. Ya, Ibu Fang bersama dengan Kimberly datang untuk bersatu bersama dengan keluarga Stephen dan Pak Tommy Wong yang sudah terlebih dahulu datang. Tetapi nanti malam Pak Tommy Wongnya pulang. Memang luar biasa ya. Dan mungkin ada keluarga lain di belakang sana yang saya belum ketemu ya. Atau mungkin pernah ketemu di lalu, maaf ya, ini kadang-kadang saya memorinya juga short ya. Tapi selamat datang buat semua para student ya yang mungkin juga lagi midterm menghadapi segala macam tantangan di dalam sekolah, tetapi masih memberikan waktu untuk Tuhan. Saudara, itu semua akan Tuhan lihat dan jangan khawatir, masa hidup kita ada di tangan Tuhan dan Dia yang akan memimpin kehidupan kita. Selamat datang sekali lagi karena di ICCC kita akan belajar bersama untuk berubah menjadi serupa dengan Kristus. Dengan selalu connect up, dengan worship, dengan connect in, dengan apa? Fellowship dan discipleship, ya. Dengan connect out, dengan ministry dan mission. Ya, biarlah kita semua setiap minggu kita diingatkan kembali. Karena apa? Perjalanan kita itu masih jauh. Dan Tuhan mau kita bergandengan tangan bersama-sama untuk kita berubah menjadi serupa dengan Kristus. Melalui fellowship di tempat ini kita sama-sama dibentuk. Kita sama-sama belajar. Sama-sama untuk belajar menyenangkan hati Tuhan. Melayani Dia. Amin saudara. Hari ini adalah minggu ke berapa nih? 3 ya di bulan Oktober. Dan Pastor Gunawan masih ada di Taiwan. Beliau masih ada dalam vacationnya. Dan nanti tanggal 20 baru pulang. Dan selama bulan Oktober ini beliau sudah memberikan patokan atau apa namanya tema lah ya gitu. Kita akan belajar dari Yakobus, kitab Yakobus. Beliau sudah menyampaikan dari minggu pertama, lalu minggu kedua kemarin ada Pastor Viel juga menyampaikan dari Yakobus 2. Dan giliran saya itu Yakobus 3 saudara. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau ini Yakobus 3 adalah menjadi bagian saya. Karena ini bagian yang gampang-gampang susah gitu ya. Saudara, hari ini kita akan belajar sesuatu yang kecil tapi kuasanya besar. Kecil tapi kuasanya besar. Kira-kira apa saudara? Di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh saudara ada sesuatu yang kecil tetapi kuasanya besar. Apa kira-kira bisa tebak sebelum buka ayatnya di dalam Yakobus 3? Lidah, saudara, lidah adalah sesuatu yang kecil tetapi kuasanya besar. Oleh karena itu kita perlu belajar hari ini untuk menguasai lidah. Tema yang saya ambil dan judul yang saya ambil adalah menguasai lidah. Kalau kita melihat di dalam Yakobus 3 itu ayat 1 sampai 12. Diberi perikop dosa karena lidah. Saudara, siapa di antara saudara di tempat ini yang pernah berdosa karena lidah? Coba angkat tangan. Ngaku, saudara nih yang gak angkat tangan gak ngaku nih. Ya, coba mungkin karena perkataan kita yang salah kepada orang tua. Mungkin ada karena kita mengeluh. Ya, terus apa lagi? Menjelek-jelekan orang mungkin, atau gosip, ya, atau hal-hal yang lain. Coba sekali lagi, siapa di antara saudara semua di sini yang pernah berdosa karena lidah? Angkat tangan. Kalau yang nggak angkat tangan saya nggak tahu dah, ya, saudara. Jadi kita agree ya, kita semua adalah orang-orang yang pernah berdosa karena lidah. Jadi cocok nih hari ini nih pelajaran firman Tuhannya adalah untuk kita menguasai lidah. Karena
lidah itu adalah sesuatu yang kecil tetapi punya kuasa yang besar, dan ini penting saudara dan saya itu tahu dan bisa menggunakannya dengan sesuai firman Tuhan. Mari kita baca bergantian Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 ya. Saya akan baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Yuk supaya kita nggak ngantuk, baca yang keras. Ayat 1 ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Amin. Saudara, kita membaca kitab Yakobus dan Pak Pastor Gunawan sering bilang bahwa kitab Yakobus adalah yang very easy to understand ya, kitab yang sangat self-explainable. Saudara, tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama karena kita melihat bahwa ada hal yang penting di dalam kita menguasai lidah. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa ya, dari Raja Mulia. Allah memberikan kuasa kepada kita anak-anaknya, termasuk juga kuasa untuk menggunakan lidah dengan sesuai kehendak Tuhan. Saudara, apa yang kita sudah pelajari di ayat-ayat yang kita baca hari ini? Yang pertama saudara, kita itu semua pernah bersalah di dalam perkataan kita. Tadi kita sudah mengakui ya, sebagian besar dari sini mengaku. Yang nggak angkat tangan tadi nggak ngaku berarti. Ya, kita semua pernah bersalah di dalam perkataan kita. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus berkata demikian ya. Saudara, kalau kita bisa mengendalikan perkataan kita, maka kita adalah orang yang sempurna. Nah saudara, ada satu kontradiksi di sini karena apa? Di satu sisi Tuhan juga mau kita menjadi orang-orang yang sempurna. Bahkan di ucapan bahagia, khotbah di bukit, Tuhan Yesus pernah bilang bahwa karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Jadi Matius 5 ayat 48 ya, saya nggak sempat tulis di situ. Dan juga di Roma 1 ayat 29 kita diharapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sempurna. Dan Tuhan mau kita untuk menjadi sempurna. Nah saudara, hal-hal seperti ini kita harus sadari bahwa kita dituntut untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna. Dan sempurna itu ditunjukkan dengan apa? Bagaimana kita mengendalikan perkataan kita. Bagaimana kita bisa menggunakan lidah kita. Saudara, kalau mau mencari gereja yang sempurna, saudara saya bilang nggak ada deh. Ya, saudara kalau bisa sampai menemukan gereja sempurna, masuk ke sono. Ya,
masuk. Nanti begitu saudara masuk, gereja itu jadi enggak sempurna. Karena kita masuk ke sono gitu ya, karena kita bukan orang sempurna. Tetapi kita berjalan terus untuk disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Dan salah satunya adalah ukurannya, termometernya adalah perkataan kita. Saudara, Tuhan akan memberikan ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita berespon itu dari perkataan kita. Mungkin pada saat tekanan di dalam kehidupan itu berat. Saudara mulai mengeluh, mulai tidak percaya Tuhan, apalagi mulai marah-marah dan menyalahkan Tuhan. Itu ujian. Waktu saudara menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan, baik masalah di sekolah, masalah keluarga, keuangan, bisnis, dan lain-lain. Apa yang saudara respon dari kata-kata saudara? Apakah saudara akan tetap berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Allah sedang bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apakah saudara ingat dan bisa berkata itu? Tuhan baik, Tuhan tetap baik. Aduh udah sakit banget, udah segala macam. Tetap Tuhan Yesus baik, Tuhan punya rencana yang baik bagiku. Apa yang saudara katakan saat itu adalah satu indikasi kedewasaan rohani saudara. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa ada hal-hal yang kita perlu perhatikan dari perkataan kita. Karena apa yang kita katakan akan menunjukkan kerohanian saudara dan saya. Level kerohanian saudara dan saya. Bukan karena kita rajin ke gereja, bukan hanya karena kita itu rajin melayani. Tetapi dari apa yang kita responi, itu yang Tuhan mau lihat ya. Saudara, kita tadi juga belajar dari ayat yang kita baca bahwa lidah itu diumpamakan seperti kekang pada mulut kuda ya, yang pertama. Dikatakan bahwa lidah itu seperti kekang. Saudara tahu kekang ya, tali itu, tali yang ditaruh di dalam sekitar mulut kuda. Dan itu fungsinya untuk mengendalikan. Kuda itu liar, binatang liar, tetapi dia bisa dikendalikan dengan tali kekang. Matius 12 ayat 36 sampai 37 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan seseorang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, kekang yang ada di mulut kuda itu seperti lidah yang ada di dalam mulut kita, yang kita bisa kendalikan untuk mengendalikan arah kehidupan kita, ya. Apa yang kita katakan positif atau negatif akan membawa mengendalikan arah kehidupan kita. Saudara, kalau ada apa-apa saudara bilangnya tidak bisa, ini tidak bisa, ya saudara akan jadi begitu dah. Tidak bisa terus, akan tidak bisa terus. Saudara, kami banyak berhubungan dengan klien-klien di dalam usaha ya. Setiap klien itu memberikan satu tantangan yang baru, kita nggak tahu nih bagaimana penyelesaiannya. Pokoknya kita bilang bisa, gitu aja dulu. Kamu bisa nggak melakukan ini? Bisa, pokoknya bisa dulu. Kita figure it out nanti ya. Tapi itu benar-benar yang kita jalani. Sehingga apa? Ini contoh saja ya, di dalam bisnis, di dalam hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan bawa kita naik ke level-level yang kita belum pernah lihat, ke sesuatu yang baru. Karena apa? Kita punya sikap yang positif, mengekang mulut kita untuk selalu mengatakan bisa. Gereja ini 5 orang tertinggal saat itu saudara, broken heart. Kita 2 orang Tuhan panggil suruh bersama-sama. Dan ini ada 3 yang masih ada di sini ya. Saudara, kalau orang bilang ini gereja udah harusnya tutup. Tetapi kita bilang bisa dengan pertolongan Tuhan. Bisa dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan bawa ke level-level yang kita belum pernah lihat. Sampai hari ini saudara-saudara ada di sini juga karena keputusan tahun 2016 ada majelis gereja ya yang berkata bisa, mau berjalan terus ya. Saudara, dalam kehidupan ini, lidah membawa peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bahkan saudara, firman Tuhan saya nggak sempat catat lagi, Matius 5 ayat 22. Mengatakan kalau kita mengatakan sesuatu bodoh, tolol kepada orang lain,
saudara kita akan menerima konsekuensi. Pada saat kita mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain, kita juga akan menerima konsekuensi dari Tuhan. Oleh karena itu hati-hati, karena itu bisa mengendalikan arah kehidupan kita ya. Lalu yang kedua, lidah diumpamakan seperti kemudi kapal besar ya. Sebuah kapal besar, ada yang pernah ikut cruise? Kapalnya besar sekali ya saudara. Waktu saya pertama kali ikut cruise, saya kagum benar-benar. Ini seperti hotel bertingkat tetapi di air ya. Luar biasa, heran saya begitu ya. Ini orang deso, ya orang Jawa bilang ini orang deso. Tetapi saya sama Pak Yudi pernah jalan sampai ke tempat nakodanya itu. Ya, saya pengen tahu, naik-naik ke atas gitu ya. Terus kita lihat ternyata di situ itu kita semua tahu ya, cuma kita bisa lihat ada roda yang menjadi pengendalinya, yang dipegang oleh nahkodanya itu kecil, saudara, nggak besar, kecil. Ya, demikian juga firman Tuhan tadi katakan bahwa ada lidah yang kecil seperti roda di dalam kapal yang besar, yaitu tubuh kita. Ya, Amsal 18 ayat 21 mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita sekali lagi diingatkan bahwa hidup kita arahnya mati atau hidup itu dikuasai oleh lidah kita. Makanya jangan bicara hal-hal yang negatif ya. Misalkan latah ya, cilaka. Saudara, saya sering menegur beberapa orang yang sering bilang cilaka. Ada apa-apa cilaka gitu ya. Jangan ngomong cilaka saudara, nanti cilaka beneran ya. Jangan ngomong aduh mati gitu kan, nanti mati beneran gitu ya. Jadi pergunakan lidah itu dengan sesuatu yang positif. Jangan gunakan untuk hal-hal yang kata-kata yang negatif. Saudara lihat aja kehidupan artis-artis, mungkin politikus-politikus ya yang menggunakan lidah untuk sesuatu-sesuatu yang walaupun tujuan mereka mulia, tujuan mereka besar, tetapi karena mereka salah ngomong atau omongannya tidak bisa dipercaya dan lain-lain, hidup mereka juga bisa berantakan gak karu-karuan. Yang berikut saudara, api. Ya, lidah juga diumpamakan seperti api dan api itu untuk membakar. Dan konotasi di sini juga bayangkan bahwa api yang kecil itu bisa membakar hutan yang luas ya. Apinya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok yang dibuang orang. Tetapi itu bisa men-trigger kebakaran hutan begitu besar ya. Di California sering ada begitu banyak kebakaran hutan. Tapi juga saudara bahwa hal-hal yang seperti ini tidak hanya terjadi di alam ya. Kata-kata yang salah, kata-kata yang kecil ini bisa terjadi di mana? Di keluarga. Kebakaran di keluarga pernah ada enggak? Pernah saudara, satu berantem dengan yang lain. Kebakaran di gereja pernah enggak? Oh sering ya, ada kebakaran di gereja. Jadi kita juga paham, ada kadang-kadang perkataan kita, lidah yang menghancurkan hubungan. Ada yang bisa memecah di dalam satu gereja, bahkan di dalam satu negara. Bisa merusak karakter seseorang pada saat kata-kata itu dilontarkan kepada orang lain dengan tidak baik ya. Itu bisa membakar sesuatu dan menghasilkan sesuatu yang harmful, yang besar. Oleh karena itu ada sebaliknya juga. Kata-kata kita bisa menjadi sesuatu yang mendukung, sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang membangun untuk orang lain, juga untuk gereja, dan bahkan untuk negara. Ya saudara, saya teringat dalam perjalanan saya ke sini teringat satu Perdana Menteri Inggris namanya Winston Churchill. Dia terkenal dengan satu pidatonya yang singkatnya adalah never give up. Never, never, never give up. Ya, itu kamu boleh carilah di internet ya, lihat ada satu pidato dari Winston Churchill yang sangat mempengaruhi banyak orang. Dan itu diucapkan untuk student ya, kalau nggak salah itu diucapkan pertama untuk student dan juga untuk rakyat Inggris saat itu. Tapi itu adalah satu ucapan yang bisa membakar seseorang, membangun seseorang, bahkan satu negara. Nah,
kita sudah melihat bahwa ada kuasa-kuasa yang bisa dilakukan oleh lidah dan juga kemampuan lidah ya. Ada kemampuan lidah itu untuk melukai dan menyembuhkan. Dalam Amsal 12 ayat 18 dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara, kata-kata itu bisa lebih menyakitkan dari pedang, ya. Saudara kalau terluka, kena pisau, saudara bisa sembuh dalam beberapa waktu. Tetapi kata-kata yang menyakitkan kadang-kadang lama banget ya. Pernah nggak begitu? Bertahun-tahun dipikirin terus, bertahun-tahun terdengar-dengar terus gitu ya. Mungkin adalah ucapan-ucapan dari orang tua mungkin bahwa kamu nggak bisa apa-apa gitu. Kamu tidak berguna. Mungkin ada kata-kata dari bos, dari atasan yang mengatakan bahwa kamu ini hanya troublemaker. Kata-kata yang disebut oleh orang lain yang menyakitkan kita. Mungkin adalah dari suami kepada istri, istri kepada suami. Bisa terjadi itu akan terjadi bertahun-tahun melukai. Luka yang dikatakan oleh perkataan-perkataan yang menyakitkan itu seperti paku yang ditancapkan kepada tembok misalkan ya. Dipakukan terus. Sekali kamu menyakiti, ini memang benar ada satu ilustrasi ya. Seorang ibu yang selalu anaknya tuh menyakiti. Dia suruh anaknya setiap menyakiti, tancapkan satu paku di tembok. Terus dia tancepin satu tembok. Lalu menyakiti lagi, tancepin lagi satu tembok. Tancepin lagi, terus sampai banyak. Lalu dia bilang cabutin semuanya. Paku-pakunya. Dan waktu dicabutin ada apa di situ? Ada lubang, ada lubang. Itu yang sometimes ada di dalam kehidupan seseorang. Lubang-lubang itu tetap ada, walaupun sudah dicabutin, walaupun mungkin sudah minta maaf ya. Tetapi lubang itu ada. Demikianlah lidah itu bisa menjadi begitu melukai ya. Tetapi bagaimana Tuhan mau kita itu belajar. Amsal 15 ayat 1 mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara, Tuhan mau kita mengendalikan lidah kita untuk menjadi penyembuh, bukan melukai. Oleh karena itu kita perlu memberikan kata-kata yang lemah lembut, yang meredakan kegeraman. Suami istri, mari kita belajar. Instead of yelling to each other, ya, satu teriak, yang satu nggak mau, kalah, teriak lebih kencang lagi, gitu ya. Terus makin ngotot, makin seru lah itu perbantahan ya. Instead of doing that, mari yang satu meredam dengan menurunkan intonasi, ya. Kita bisa meredakan perbantahan dengan mengganti intonasi nada bicara kita. Dan ada satu hamba Tuhan pernah menyarankan bagi para ibu, ya karena para ibu ini memang luar biasa, termasuk saya, ya. Kemampuan seorang wanita berbicara itu lebih daripada kaum pria, ya. Jumlah kata-kata yang dikatakan dalam 1 menit atau ini ya itu bisa lebih banyak, begitu ya. Kalau dihitung ya, ada banyaklah survei mengenai itu. Ya, jadi ini memang keahlian, sudah nggak bisa ditolak lagi. Ini berkat dari Tuhan, gitu ya. Oleh karena itu bagi para ibu saya pernah mendengar satu tips ini. Kalau sudah mulai rame-rame nih mau ada perbantahan mau apa, minum air jangan ditelan. Nah itu tipsnya. Jadi minum air terus jangan ditelan. Kan gak bisa ngomong. Kalau ngomong ya kita berantakan itu air ya. Jadi itu paling enggak bisa meredam dulu. Meredam kita, mengerem pembicaraan kita ya. Jadi praktekkan ya. Apa ibu-ibu? Minum air, jangan ditelan. Mungkin juga orang tua kepada anak, mungkin anak kepada orang tua, mungkin karyawan terhadap bos, bos terhadap karyawan, kepada siapapun ya. Begitu kita mau melakukan sesuatu menggunakan lidah, salah satunya adalah direm. Jadi lidah itu bisa menjadi alat untuk melukai tapi juga bisa untuk menyembuhkan. Kata-kata dari kita mari kita pakai untuk menyembuhkan. Permintaan maaf itu adalah salah satu alat untuk menyembuhkan, ya.
Tuhan berikan itu untuk kita saling mengampuni. Saudara, makanya di gereja itu kadang-kadang ada gesekan memang. Karena Tuhan mau kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa praktek firman Tuhan kalau nggak ada orang yang pernah bikin salah sama kita di dalam gereja. Ya, tim praise and worship, ini main kunci salah melulu, ya, chordnya salah melulu, drumnya salah melulu, terus nggak mau mengampuni, marah, nggak bisa. Ya, harus saling mengampuni. Ya, maaf ya, aku ngantuk banget ini, main drumnya ngawur gitu ya. Misalnya, enggak ya, Matthew luar biasa, enggak ngawur dia mainnya. Tapi kan bisa terjadi begitu, ya. Tadi sorry ya, aku masak tadi, tapi kurang banyak gitu ya, kurang banyak. Oh, yang bagian belakang itu kadang-kadang stres loh. Ini enggak cukup gitu ya. Kita harus saling memaafkan, jangan terus ngomel gitu ya. Gimana sih, gak bisa ngitung apa, jumlah kita kan sudah segini, mas anggota gerejanya begitu kan. Nah, jangan begitu, kita mulai bisa saling memaafkan, bicarakan dengan baik-baik dengan lemah lembut ya. Yang berikut saudara, lidah itu bisa menimbulkan perpecahan tapi juga bisa mempersatukan ya. Gereja yang bisa hancur itu bukan hanya dari luar, ya, dibom gitu, bukan hanya begitu, tetapi juga dari dalam. Makanya kita perlu waspada kalau ada hal-hal yang berupa gosip, ya, ketidakpuasan satu dengan yang lain, ya. Aduh, tim multimedia minta ampun deh, salah terus. Ya, kalau nulis lagu kata-katanya lain terus sama kata-kata saya. Ini pemimpin pujian kadang-kadang mengeluh begitu ya, lain kata-katanya. Nah, misalkan begitu ya. Atau hal-hal yang lain, ini satu speaker, satu down katanya, ya nggak tahu nih, Steven, saya bisa marah sama Steven, gimana nih Steven, ini udah mau khotbah nih, yang satu mati lagi speakernya gitu. Tapi enggak, saya cuma senyum, biarin aja Steven, kuasa Tuhan tetap bekerja, pakai speaker satu juga oke, ya kan? Saudara oke kan, bisa dengar kan? Ini saya udah keras banget nih ngomong nih, keras-keras ya saudara. Jadi saudara jangan ngantuk, speaker cuma satu, tetap jalan, amin Steven, ya. Oke, jadi ada hal-hal yang kita bisa gunakan di dalam kehidupan ini, tinggal pilihannya kita mau memecah atau mempersatukan dengan lidah kita. Amsal 26 ayat 21, seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah juga orang-orang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Nah, ini orang kadang-kadang ya bukan meredam tapi apa? Nambahin bara, tambahin sekalian. Tambahin gosipnya biar kencengan gitu kan, biar seru lagi, sama loh dulu juga aku begitu, dibeginiin sama dia begitu-begitu, jadi tambah seru lagi begitu ya. Nah, bukan seperti itu yang Tuhan mau ya, tapi kita sebisa mungkin kita meredamkan setiap perbantahan dan juga panasnya api perbantahan itu ya, dengan menarik diri, baranya jangan ditambahin tapi dikurangin. Kalau saudara menjadi bara, cabut diri saudara dari percakapan-percakapan gosip-gosip yang bisa menghancurkan gereja, keluarga, bisnis, dan apapun dimanapun saudara berada. Ya, kalau ada masalah lebih baik dibicarakan. Sekali lagi dengan lemah lembut. Saudara-saudara, sekalipun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nasihat di dalam Galatia 6 ayat 1. Amin saudara, kita belajar ya sama-sama ya. Yang berikut, selain itu kemampuan lidah adalah bisa mendukakan Tuhan atau memuliakan Tuhan. Dari lidah kita bisa keluar apa? Kebohongan. Ya, kita nggak usah baca ayat-ayatnya, fitnah dan gosip, sombong dan memegahkan diri, kata-kata kotor dan kasar ya. Itu bisa. Dan masih banyak yang lain ya. Ini yang hanya saya sempat catat aja. Lalu dengan lidah kita bisa juga berdoa, memuji Tuhan, memberkati orang lain, menguatkan yang lemah. Saudara mau pilih yang mana? Mau yang mendukakan Tuhan atau memuliakan Tuhan? Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan terpanggil saudara. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mati di atas kayu salib dengan harga yang mahal. Dia sudah berkorban untuk menebus dosa saudara dan saya. Oleh karena itu, apa yang saudara akan berikan untuk Tuhan? Apakah kita akan mendukakan Tuhan? Tentu tidak ya. Pilih
untuk memuliakan Tuhan. Jadi mulai pikir, kalau mau mulai bohong, pikir lagi. Apakah aku mau mendukakan Tuhan? Tuhan udah mati, ganti dosaku. Tuhan udah begitu baik. Tuhan udah kirim aku datang ke Amerika. Tuhan udah berikan kesempatan bekerja, punya tempat tinggal, punya teman-teman, punya satu komunitas ICCC di tempat ini. Tuhan sudah banyak berikan kesempatan untuk bersekolah dan lain-lain. Ya, sudah begitu banyak kebaikan Tuhan. Apakah saya akan mendukakan Tuhan? Dengan lidah kita, mau fitnah, gosip, sombong, kata-kata kotor dan lain-lain ya. Saudara, kita pakai itu sebagai satu barometer untuk mengambil keputusan. Kita lebih baik kita berdoa memuji Tuhan, memberkati orang lain dan menguatkan yang lemah. Kalau Tuhan mau kita menjadi saluran kasih bagi sesama, Tuhan mau memakai saudara dan saya, dimanapun kita berada. Ya, Tuhan rindu untuk memakai anak-anaknya. Siapa lagi yang mau dipakai sama Tuhan? Tuhan memang bisa pakai batu untuk memuji Tuhan. Bisa, Tuhan Yesus pernah bilang, aku bisa nih bikin batu-batu untuk memuji Tuhan. Tapi bukan itu intentionnya. Tuhan mau kita anak-anaknya yang menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu saudara, mari kita memberikan ruang buat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Nah, ada satu problem yang tadi kita baca, ya. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan yang penuh racun yang mematikan. Saudara, ayat ini mengatakan dengan kekuatan sendiri saudara dan saya tidak bisa menjinakkan lidah. Karena begitu banyak hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita yang bisa mempengaruhi lidah. Tetapi the good news adalah dengan Tuhan Yesus kita bisa. Dengan kuat kuasa Roh Kudus kita bisa. Oleh karena itu tadi kita nyanyi ya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia untuk kalahkan musuh di bawah kakiku. Salah satunya musuh kita adalah mengendalikan tubuh kita, terutama lidah. Ya, kita perlu Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Allah Roh Kudus yang akan menjadi penolong bagi kita untuk mengingatkan apa yang sudah Tuhan Yesus berikan, ajarkan kepada kita. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian itu karena Roh Kudus akan mengingatkan. Tapi kalau saudara tidak pernah tahu apa yang Tuhan Yesus ajarkan, itu masalahnya. Oleh karena itu saudara, kita perlu punya langkah-langkah praktis untuk menguasai lidah, ya. Yang pertama adalah isi hati dengan firman Tuhan. Karena dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, jadi sekarang saudara tahu ya, apa yang saudara katakan itu keluar dari hati saudara. Apa yang saudara keluarkan dari mulut saudara, itu dari hati saudara. Hati yang salah, pikiran yang salah, tindakan pasti salah. Hati yang benar, pikiran yang benar, maka tindakan kita akan benar. Ya, dalam bentuk apapun dan khususnya hari ini kita belajar tentang lidah, tentang perkataan. Oleh karena itu sangat perlu kita mengerti garbage in and garbage out. Orang-orang yang ada di teknologi, di data semua tahu. Kalau kita masukkan data yang salah, data yang jelek ke komputer, maka dia akan memberikan output yang salah juga. Memberikan output yang jelek. Oleh karena itu apa yang masuk ke dalam hati kita juga harus sesuatu yang benar. Sehingga kita bisa mengeluarkan sesuatu yang benar. Saudara, ini sangat penting. Kalau kita terlalu banyak junk food dari mana saudara? TikTok, YouTube, Instagram.
yang aneh-aneh ya saudara. Maksud saya bukan firman Tuhan, di YouTube juga banyak firman Tuhan sih saudara. Memuji menyembah Tuhan juga bisa. Tetapi banyak hal-hal yang toksik juga di situ. Ya, hal-hal yang tidak perlu. Teman-teman yang juga memberikan pengaruh-pengaruh jelek. Teman-teman yang memberikan mengajak kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Input-input yang jelek, berita-berita yang ada di luar. Yang terlalu berlebihan, mungkin yang salah juga. Hal-hal yang dilakukan oleh artis-artis. Saudara, kenapa harus follow artis saudara? Kenapa enggak follow Jesus saja? Ya, saudara, saya dan suami saya benar-benar mendedikasikan kehidupan kami sejak SMA. Ya, kelas 1 mungkin, kalau saya sejak kecil. Saya sejak kecil saya tidak mau menyanyikan lagu-lagu dunia. Benar-benar nih. Jadi waktu saya pacaran sama Pak Yudi, itu SMA kelas 1 saudara, masih muda sekali. Kita janjian, kita nggak dengerin lagu dunia ya. Kita nggak mau lagu-lagu jatuh cinta, berjuta rasa, nggak ada dah, gombal gitu ya. Nggak ada yang begituan. Memang lidah tak bertulang apa segala macam begitu, ya nggak ada. Tetapi kita dedikasikan hidup kita untuk mendengarkan lagu-lagu rohani. Karena kita ada di tim praise and worship. Benar-benar, saudara. Jadi saya sering bilang kepada anak-anak muda ya, follow siapa kita, hati-hati ya. Kita lebih baik follow Jesus. Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan, tetapi kita punya kesempatan untuk memilih. Karena pertimbangannya apa? Waktu kita nggak banyak. Waktu kita itu sangat singkat. Dan waktu kita itu bukan money. Waktu kita adalah hidup kita. Saudara, 1 detik berlalu, yang hilang apa? Nyawa kita saudara. 10 menit berlalu, yang hilang apa? Nyawa kita yang hilang. Bisa didapetin lagi? Nggak bisa. Uang bisa dicari, waktu tidak bisa kembali. Nggak bisa saudara ambil kembali. Jadi pertimbangannya, apa yang kami pertimbangkan adalah apa? Saya trade dengan apa? Saya tukar dengan apa? Nyawa saya. Itu yang membuat kehidupan kami banyak berubah. Pilihan-pilihan yang kami pilih berubah semua. Karena apa? Waktu ini singkat. Saya nggak tahu berapa lama kita bisa hidup. Orang tua saya, papi saya meninggal umur 42 tahun, saudara. Dan itu consider young. Saya nggak tahu, kita semua punya urusan sendiri sama Tuhan ya. Masalahnya kita nggak tahu berapa lama lagi. Dan setiap menit, setiap detik yang Tuhan berikan pada kita tukar pakai apa gitu loh. Dan waktu kita menyadari itu, kita akan memilih apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena waktu kita menggunakan waktu kita sedang trade. Kita sedang menukar nyawa kita dengan sesuatu. Dan biarlah yang kita tukar itu sesuatu yang berharga. Sesuatu yang akan berdampak kepada kekekalan. Amin saudara, ini di luar dari apa yang kita bicarakan, tetapi saya mau sampaikan ini terutama kepada saudara-saudara yang masih muda ya. Jangan berpikir saudara masih muda, belum tentu ya. Tuhan yang tahu semua kapan kita akan dipanggil Tuhan. Oleh karena itu pergunakan dengan bijaksana waktu-waktu kita yang ada. Isi dengan firman Tuhan. Perlu sekali kita mengisi perbendarahan hati kita itu dengan firman Tuhan. Setiap hari, gak bisa seminggu sekali, hanya waktu datang ke kebaktian saja. Tetapi seminggu sekali, seperti saudara makan, tubuh kita gak bisa puasa terlalu lama ya. Tetap harus makan. Kejiwaan kita juga harus makan. Saudara baca buku, nonton TV, apa segala macam begitu, itu jiwa, makanan jiwa ya. Menyanyi itu makanan jiwa. Perasaan ya. Itu juga harus dipilih. Sekali lagi saya kesana lagi nih ya, dipilih lagi. Itu membuat kami memilih film-film yang kami tonton juga enggak sembarangan. Film-film yang harus membawa sesuatu di dalam kehidupan kami. Dan rohani kita juga perlu dikasih makan. Dan itu adalah firman Tuhan. Setiap hari beri makanan firman Tuhan. Dan semakin kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat bahwa lidah kita itu akan menjadi sumber berkat. Instead of sumber malapetaka atau kutukan ya saudara. Karena termometernya sekali lagi ada di mana? Di lidah kita ya. Seberapa banyak firman Tuhan kita
baca, kita masukkan, renungkan, masukkan dalam hati akan membantu kita untuk kita bisa punya wisdom untuk berkata-kata. Saudara, kalau kami cranky, salah satu bisa cranky kan, saya bisa cranky, Pak Yudi juga bisa cranky, ya sudah mulai, aduh pusing nih apa segala macam, gitu ya, udah mulai ngeluh-ngeluh gini. Ayo kita tahu bahwa kita kurang baca firman Tuhan nih, bukan kurang ya, harus tambah. Kita kurang memuji Tuhan mungkin. Kita harus duduk lagi di kaki Tuhan. Kami lakukan itu. Tetapi ada momen-momen di mana tantangan begitu berat. Kita benar-benar harus masuk ke dalam hadirat Tuhan kembali. Intentionally dan dengan kapasitas yang lebih besar. Karena itu yang akan membawa kami keluar dari setiap pergumulan, dari setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara anak muda, masalah di dalam sekolahan juga banyak. Ya, tapi masalah di kehidupan nanti lebih banyak lagi. Jadi bersiap dulu sekarang, mumpung masih sekolah, ya. Belajar, libatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kalian belajar. Saya punya kesaksian begitu banyak, betapa Tuhan adalah Allah yang maha tahu atas segalanya. Dia bukan Allah yang hanya tahu bagian-bagian rohani aja, enggak. Allah kita tahu database, Allah kita itu tahu chemical. Saya sekolah chemical engineering, saya pernah sekolah dan mendapat satu soal yang sangat susah saudara. Dan saya tidak menyerah, never give up ya. Saya melakukan hal yang mungkin orang lain tidak akan gunakan saat itu. Karena saya berdoa Tuhan ini gimana saya nggak bisa nih sekolah masalahnya begini, soalnya terlalu susah dan lain-lain. Dan Tuhan kasih hikmat itu ya benar-benar. Ganti soalnya. Saya tulis sendiri soalnya saudara. Pak maaf, bagian yang saya pelajari tidak keluar di ujian hari ini. Tapi bagian yang saya pelajari dan saya kuasai adalah bagian ini. Saya ganti soalnya ya Pak. Saya ganti soalnya saudara. Sesuai dengan apa yang saya bisa. Dan Tuhan kasih E. Itu orang dosennya dikasih kelembutan hati. Saya dikasih E saudara. Jadi apa? Never give up. Saudara lakukan apa yang Tuhan suruh. Berdoa dulu ya, tapi ya Tuhan suruh bagaimana. Saya pernah lagi ada di dalam satu training. Di mana semua itu orang yang pernah sekolah database. Saya pernah di dalam satu keadaan di Amerika, believe it or not, saya menjadi database manager walaupun saya tidak pernah sekolah database atau sekolah komputer. Dan Tuhan angkat saya 16,5 tahun sebelum saya mengambil pelayanan di sini untuk menjadi database manager di Salvation Army Golden State Division San Francisco. Dan saat itu saya buta, nggak ngerti, banyak nggak taunya. Tetapi kami di training dan waktu di training itu saudara benar-benar saya nggak tahu apa-apa. Paling nggak ngerti apa-apa dan saya tanya kepada teman-teman saya di situ ada 18 orang dari Alaska, Hawaii. Coba nih, saingan saya tuh teman peer saya tuh dari Alaska, Hawaii, Phoenix, Arizona, Los Angeles, San Diego, Washington, Oregon, Alaska udah ya. Pokoknya ada 9 yang lain dan saya ada di training itu. Saudara saya nggak tahu apa-apa saudara. Di akhir dari acara training itu kami semua 18 orang harus menyelesaikan tugas. Menyelesaikan satu case gitu ya. Karena ini database. Dan saya berdoa Tuhan, jangan permalukan aku Tuhan. Aku orang Asia sendiri Tuhan di sini. Dan aku nggak tahu apa-apa ini Tuhan. Aku banyak kelemahan. Tapi Tuhan berikan hikmat. Lalu waktu di training kan saya catat. Pokoknya tugas kita adalah kita belajar ya. Ambil bagian kita, jangan tidur waktu di training. Harus melakukan, catat ya. Jadi saya catat dan waktu menyelesaikan itu saya komunikasi terus sama Tuhan. Tuhan tolong ya, bantu ya Tuhan. Isinya apa ini ya? Aku isi bagian ini aja ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, tolong ya. Gitu loh, jadi isi. Lalu 18 orang itu kumpulkan hasilnya. Hanya 3 karena ini database yang bisa mengeluarkan output ya. 2 diantaranya jawabannya salah. Dan hanya 1 yang jawabannya betul. Itu saya saudara. Ini segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu.
Dan begitu banyak saudara, waktu saya mengambil posisi database manager, saingan saya Goliat yang sekolah di Amerika, yang pernah punya pengalaman kerja luar biasa. Tetapi saya ini orang yang datang dari Indonesia, kerja di kafe melulu, kafe A, kafe B, kafe C saudara. Secara edukasi dan secara pengalaman kerja, saya udah yang paling parah. Dan sudah begitu saya dikasih tugas waktu itu untuk bikin fotokopi. Dan waktu saya lihat hasil tes dari orang-orang yang ikut training ini, bukan ikut training, ikut seleksi ini. Saya lihat nilai saya yang paling jelek saudara. Aduh apa gak syok banget. Tapi karena waktu itu Tuhan yang bilang, maju ambil posisi itu. Maka saya melangkah dengan iman dan saya hanya bilang Tuhan, aku lakukan bagianku dan Tuhan kau yang berperang bagi aku. Dan Tuhan ingatkan, ingat Daud dan Goliat. Goliat maju dengan peralatan perlengkapan perang, tetapi Daud maju dengan nama Allah Israel pencipta langit dan bumi. Dan saya maju ke seleksi itu. Dan waktu diumumkan yang dipilih itu saya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan apakah Tuhan yang sama yang pernah menolong saya tidak bisa menolong saudara? Bisa saudara. Makanya anak-anak muda ya sekolah tinggi-tinggi, ingat Tuhan lebih tinggi dari ilmu yang saudara pelajari. Tante sudah membuktikan dia ngerti database ya. Dia ngerti urusan-urusan yang kita nggak tahu, dia maha tahu. Dan begitu banyak urusan-urusan yang lain yang kami juga alami. Saudara, ini sebetulnya tidak ada di dalam khotbah ini. Tetapi biarlah satu kesempatan saya boleh menyaksikan ini supaya menjadi bekal buat saudara. Bahwa firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, itu yang akan Tuhan munculkan pada saat kita membutuhkan. Itu ada seperti pedang yang bermata dua yang akan menjadi jalan keluar buat saudara dan saya pada saat menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Isi dengan firman Tuhan setiap hari. Lalu berdoa setiap hari agar Roh Kudus menolong dan Tuhan menjaga khususnya mulut kita. Ya, Raja Daud sendiri berkata, Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ini adalah satu doa yang singkat. Sebelum kita bicara, bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang memakai lidah dan bibirku, jagai aku agar aku memberitakan, agar aku berbicara dengan kasih sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ada ayat lain yang sebetulnya saya juga dapatkan tadi ya, Yesaya 50 ayat 4, ya Yesaya pernah berdoa, berikanlah kepadaku lidah seorang murid, agar dengan lidah ini aku bisa membangkitkan semangat orang-orang yang lemah. Raja Daud juga pernah berkata, berikan aku Tuhan hati yang baru. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kepada kita dengan doa kita. Agar membantu kita untuk kita bisa menjaga perkataan kita. Amin saudara. Yang ketiga saudara, mari kita gunakan filter ya. Dengan 3 pertanyaan. Ini membantu juga ya satu tips untuk bertanya kepada kita. Apakah yang mau kita katakan ini benar? Apakah perlu? Dan apakah itu membangun? Tanyakan ya, Amsal 25 ayat 11 mengatakan bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti apel emas di pinggan perak. Itu Amsal 25 ayat 11, saya nggak sempat lagi tulis. Perkataan yang tepat pada waktunya seperti apel emas di pinggan perak. Hari ini emas tinggi harganya ya saudara, naik meroket. Perak juga sangat berharga perkataan yang tepat. 3 pertanyaan ini bukan berarti kita gak usah ngomong dah, ada masalah ada apa gak usah, kita diam aja, bukan begitu. Tetapi membantu kita untuk kita punya timing dan filter apa yang akan kita sampaikan ya. Timing dan apa yang harus disampaikan dengan tepat. Benarkah? Perlu enggak? Ini membangun enggak? Gitu ya saudara. Yang berikut, latih diri kita untuk mendengar cepat dan lambat untuk berbicara. Ya, kebanyakan kita memang maunya bicara lebih cepat.
terutama ibu-ibu ya. Tetapi kita mari latih diri kita untuk cepat mendengar dan lambat berbicara. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudara, ini Tuhan juga mau ingatkan kita. Ya karena begitu marah maka lidah kita yang mulai lagi akan beraksi. Kita harus hati-hati untuk menjaga, melatih diri kita dengan pertolongan Roh Kudus. Lalu saudara gunakan lidah untuk memberkati. Saudara, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Saudara mau gunakan untuk speak apa? Speak life, saudara. Berikan kesempatan buat lidahmu untuk bicara hal-hal yang akan membangun kehidupanmu. Katakan kepada diri saudara bahwa aku anak Tuhan. Allahku sudah menebus dosaku. Aku berharga di mata Tuhan. Aku bisa. Aku lebih dari pemenang. Allahku dahsyat dan aku anaknya juga dahsyat. Allahku luar biasa, aku anaknya juga luar biasa. Katakan hal-hal yang membangun di dalam kehidupan saudara. Jadikan itu sebagai satu kebiasaan kepada pasangan, suami istri. Aku mengasihimu, I love you. Setiap pagi saya bilang begitu sama suami saya juga bilang begitu sama saya. Good morning, I love you. Biasakan, ditelepon ya, love you, gitu kan? Ya, bisa kita melakukan hal-hal semacam itu. God bless you, Tuhan memberkati beserta ya dalam pekerjaan, dalam segala hal. Mendoakan, itu bisa kita lakukan suami dan istri. Jangan kita menutup mulut untuk hal-hal semacam itu, tetapi kalau bagian marah-marah keluar semua, gak imbang saudara. Ya, dan apalagi Tuhan mau kita speak life, kita dipakai untuk hal tersebut. Gak usah gengsi-gengsian, gak usah rasanya aneh gitu ya. Kita orang Indonesia emang suka aneh, suka merasa aneh gitu ya. Buang itu saudara, tapi kalau itu bisa membangun keluarga, membangun anak-anak, you can do it, ya. Kasih semangat buat anak-anak, jangan dibodoh-bodohin. Aduh bodoh banget, begini aja nggak bisa. Tapi speak life, kamu pasti bisa. Ini cuma simple begini-begini, kamu pasti bisa. Ya, speak life. Masa depanmu pasti luar biasa. Kalau kamu andalkan Tuhan, Tuhan pasti akan pimpin hidupmu. Mau cita-cita jadi begini, kadang-kadang kita bingung. Mau cita-cita apa nih? Kita nggak nyandak nih. Pikiran anak-anak udah lebih canggih, ya. Speak life. Kita berdoa, Tuhan pasti tolong. Kamu mau apa? Bilang sama Tuhan. Selama kamu ada di dalam naungan Tuhan, kita sama-sama bawa dalam doa. Kamu pasti bisa. Biaya-biaya saudara, kadang-kadang nih orang tua kan mikir, aduh bagaimana nih sekolah anak-anak. Sekali lagi, Allahku akan menyediakan segala yang kita perlukan. Andalkan siapa? Kalau andalkan perusahaan tempat kita kerja, mungkin perusahaan tempat kita kerja akan ditutup suatu hari nanti, ya kan? Andalkan siapa? Andalkan keluarga, andalkan siapa? Gak bisa. Andalkan Tuhan karena Dia yang punya semuanya. Dia yang sumber segala berkat. Andalkan Tuhan. Speak life. Gak apa-apa, kamu mau ke sekolah mana? Berkeley. Oke, gak apa-apa. Nanti Tuhan yang akan sediakan. Gak tahu caranya bagaimana. Pokoknya Tuhan yang akan sediakan. Dan saya punya kesaksian tentang hal ini ya. Luar biasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan beberapa dari saudara-saudara yang ada di tempat ini. Anak-anaknya tapi mama-mamanya, papa-papanya luar biasa mengandalkan Tuhan. Dan mereka Tuhan cukupkan. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Speak life. Kepada rekan kerja, jangan ajak berantem, ya. Tetapi mulai kepada teman-teman juga, ya. Apalagi yang selalu minta nyontek, selalu minta dibikinin kerjaan dan lain-lain, ya saudara nggak tahu ada apa enggak, saya nggak tahu juga, ya. Tetapi speak life. Oke, saya bantu, saya ajarin caranya begini, bukan dikasih jawabannya. Ya, jadi membantu supaya orang lain juga bisa maju melalui lidah, melalui segala apa yang kita dapatkan. Mari kita gunakan lidah kita untuk memberkati. Karena dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Kita bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan Tuhan mau
Tidak seperti ini. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Tuhan gak mau itu. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Oleh karena itu, saudara dan saya sudah dipilih Tuhan. Sudah menjadi orang-orang tebusan. Saudara dan saya harus tampil beda. Gak bisa ucapan kita di hari Minggu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di hari-hari yang lain saudara mengutuki orang. Saudara mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Tidak bisa. Dari satu mata air keluar air asin dan air tawar. Tuhan gak mau itu. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari saudara hari ini Tuhan mau ingatkan bahwa Tuhan mau memakai lidah kita untuk memberkati. Saudara, ayat 10 tadi ya, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Biarlah itu juga boleh menjadi ayat di dalam kehidupan kita untuk mengingat apakah dari mulutku keluar pujian atau keluhan, berkat atau gosip, penghinaan, penghiburan, kritik tajam, atau lidah kita menjadi berkat atau menjadi batu sandungan? Apakah lidah kita itu membangun untuk menjatuhkan? Saudara, hari ini mari kita serahkan lidah kita, tubuh kita ke tangan Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk bisa melakukan itu. Bagi saudara-saudara yang belum menerima Tuhan Yesus, belum kenal Tuhan Yesus, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara. Sehingga ada the power of the Holy Spirit yang ada di dalam kita, yang bisa membantu kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu menggunakan lidah kita untuk menjadi berkat. Dan saudara, satu hal saya mau ingatkan bahwa lidah sekarang berfungsi di lain tempat, saudara. Lidah yang biasa kita gunakan untuk bicara juga berfungsi di finger, ya. Pada saat saudara ada di sosial media, pada saudara mulai kirim text message, WA message, apalagi dan lain-lain ya yang terlibat di dalam sosial media, ini lidah saudara bisa berubah menjadi finger yang mulai bisa memposting sesuatu yang sekali lagi pertanyaannya, perlu apa enggak? Membangun apa enggak? Ya. Dan bagaimana, apakah sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan? Jadi berhati-hati juga di dalam saudara-saudara yang bersosial media. Hati-hati waktu kita send message, waktu kita dengar message, khususnya text message, WA message, ya. Hati-hati. Di dalam message itu tidak ada intonasinya. Jadi kalau saudara bacanya salah, message-nya bisa salah. Benar? Ada banyak kan kejadian-kejadian kalau kita mengirim sesuatu tetapi dibacanya dengan intonasi yang salah. Oleh karena itu ada emoji. Emoji itu dipakai kalau itu bercanda, guyon atau apa ya, dipakai karena itu bisa memperjelas. Tapi intinya saudara, hari ini Tuhan mau kita memakai kuasa yang Tuhan beri untuk lidah kita. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk memecah belah, tetapi untuk membangun dan untuk speak life di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kita semua pernah bersalah di dalam perkataan kita. Bagian kita adalah kita minta maaf. Ampun kepada Tuhan, kita salah. Kita juga minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakitin, saudara. Saya minta maaf kepada suami saya. Suami saya minta maaf kepada saya juga. Biasakan itu, gak usah gengsi-gengsian. Lalu kita belajar dengan lidah kita dapat mengandalkan setiap kata, mengarahkan pembicaraan, dan juga membakar semangat. Gunakan itu, kuasa yang Tuhan beri. Kita ingat bahwa kemampuan lidah itu bisa melukai tapi juga bisa menyembuhkan. Cus untuk menyembuhkan. Bisa untuk menimbulkan perpecahan. Kita gak mau lakukan itu. Cus untuk kita mempersatukan. Kita bisa mendukakan Tuhan dengan lidah kita. Cus
untuk memuliakan Tuhan. Dan mari hari ini kita sama-sama belajar mana di antara 5 langkah ini yang mungkin kita perlu perkuat. Mungkin kita belum konsisten isi hati ini dengan firman Tuhan. Makanya perbendaharaan hati kita ini kacau balau. Terlalu banyak hal-hal yang negatif di dalam hati kita. Terlalu banyak hal-hal yang toksik di dalam hati kita. Isi dengan firman Tuhan, menetralisir dan bahkan akhirnya melebihi daripada hal-hal yang jelek. Bukan berarti nggak boleh lihat berita, nggak boleh baca ini, nggak baca itu. Tetap silakan baca, itu menambah pengetahuan dan lain-lain. Tetapi harus diimbangin. Kalau saudara baca berita terus, ketakutan terus sepanjang hidup. Itu berita udah begitu jelek di dalam kehidupan ini sekarang ya. Tetapi baca firman Tuhan untuk menyeimbangkan, menetralisir, dan bahkan menguatkan saudara. Berdoa setiap hari, mungkin doa kita kurang. Mungkin kita tidak melibatkan Roh Kudus untuk terlibat di dalam hidup kita. Kita kurang bersahabat dengan Roh Kudus. Oh, Roh Kudus hanya punya orang Pentakosta yang karismatik tuh. Yang begitu-begitu tuh Roh Kudus gitu kan. Enggak saudara, kita semua anak-anak Tuhan. Tuhan janjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menjadi penolong dan penghibur kita. Libatkan dia. Dan zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan siapa yang ada sekarang? Roh Kudus. Dan itu yang diberikan ke dalam kehidupan saudara dan saya. Libatkan dia. Oknum Allah yang ketiga ada, hadir dan nyata di dalam kehidupan kita. Ajak dia bicara, ajak dia dalam doa ya. Dan minta Tuhan untuk menjaga mulut dan hati kita. Gunakan filter. Paling tidak hari ini kita belajar apakah ini benar, apakah ini perlu, apakah ini membangun. Dan latih diri kita untuk cepat mendengar dan lambat untuk berbicara. Saya juga banyak belajar dalam hal ini ya. Dulu saya terlalu sering bicara, terlalu banyak saya bicara dulu gitu ya. Tetapi saya diingatkan untuk direm gitu ya. Jangan bicara dulu, dengerin dulu ya. Begitu banyak, gak bisa dengar dari satu pihak, dengar dari pihak lain. Terus gunakan itu, latih ya. Dan gunakan lidah untuk memberkati saudara. Speak life. Karena Allah kita, Tuhan Yesus sudah speak life to your life. You are my children. You are more than conqueror. You are awesome. Kita semua adalah orang-orang yang terpilih. Bangsa pilihan Tuhan. Kita umat-umat pilihan Tuhan. Kita anak-anak yang luar biasa. Kita anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Tadi lagu yang kita nyanyikan, sekarang ku memujimu, Allah yang sempurna. Biarlah itu menjadi pujian dari hati kita kepada Dia. Karena Dia Allah yang sudah memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Dia Allah yang sudah speak life in your life. And you call to speak life to others. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia. Pakai lidah saudara, pakai suara saudara, pakai mulut saudara untuk memuji Dia. Perbuatan tangan, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar Dia akan mensempurnakan hati dan hidupmu. Sekarang
kami, menyampaikan isi hatimu, bahwa Engkau Allah yang rindu untuk kami menggunakan lidah kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Biarlah kami speak life Tuhan, karena hidup mati kami ditentukan oleh lidah kami Tuhan. Bagaimana kami mengarahkan perkataan kami, mengucapkan kalimat-kalimat kami Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, memuliakan nama-Mu. Ampunilah setiap dosa kesalahan kami, karena begitu sering Tuhan kami lupa, begitu sering Tuhan kami lalai, dan kami mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, dan mungkin memecah belah Tuhan dalam persekutuan, di dalam persaudaraan dan lain sebagainya. Tuhan tolong agar kami boleh sekali lagi Tuhan hari ini diingatkan untuk kami menggunakan lidah sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah gereja ini Tuhan juga dipakai untuk menjadi alat untuk melebarkan kerajaan-Mu, membicarakan hal-hal yang indah di mata-Mu Tuhan, menjadi tempat di mana kami bisa bertumbuh bersama. Kami bersama-sama Tuhan menjadi alat-Mu untuk membawa orang lain yang belum mengenal Engkau kepadamu, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami Tuhan, semuanya memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat semuanya, dan kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Allah Roh Kudus. Kami mau mengundang Engkau masuk ke dalam hidup kami Tuhan Yesus, menguasai hati dan pikiran kami, dan Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh belajar Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Terima kasih buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran firman-Mu, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.